Blues and Rhythm Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, News and Rhythm Radio kembali menjumpai Anda ya di Jumat 13 Maret 2026 dalam Parlemen Menyapa. Dalam topik kita pulih lebih cepat, peran DPRD mengawal transparansi anggaran rehabilitasi pasca bencana. Bersama saya Ami Maulidia dan juga narasumber kita hari ini yang kita langsung live ya dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ada Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAGMA, anggota DPRD Sumut dari fraksi PKS. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Puasa hari ini gimana Ustadz? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar. Udah cukup terasa belum Ustadz? Ini udah menjelang akhir Ramadan nih. Biasa aja. Oh biasa aja, karena udah biasa puasa juga Ustadz ya? Biasa. Udah biasa ini. Tahun-tahun puasa. Udah biasa, oke. Baik, dan dengar jangan lupa Anda bisa gunakan interaktif kami di 081361093928 dan tentu saja Anda juga mengakses streaming kami ya di www.newsandrhythm.com dan juga di sosial media kami karena saat ini sedang live dan juga bisa interaktif di WhatsApp kalian karena siaran ini juga bisa Anda dengarkan. Jadi untuk Anda klik boleh ya, silakan berinteraktif. Nah, Sumatera Utara saat ini tengah berpacu ya dengan waktu dengan fase aktualisasi pemulihan pasca bencana yang melanda 18 kabupaten kota. Pada Maret 2026 ini, meski infrastruktur mulai pulih, satu pertanyaan besar tetap menggantung ya di benak publik bagaimana uang rakyat dikelola agar pemulihan tidak hanya cepat tapi juga bisa tepat sasaran. Dan sesuai tema kita, pulih lebih cepat, peran DPRD mengawal transparansi anggaran rehabilitasi pasca bencana. Kita akan membedah nih bagaimana fungsi legislasi, anggaran dan juga pengawasan yang dijalankan oleh DPRD untuk memastikan setiap rupiah bisa tepat sasaran. Nah, saya langsung aja nih Ustaz, ini kan kita melihat setiap kali terjadi bencana ini proses rehabilitasi ataupun pemulihan menjadi fase yang sangat penting ya, apalagi kita juga melihat bencana banjir November lalu ini kan cukup dahsyat ya kita bilang. Nah, dari perspektif DPRD sendiri seberapa krusial nih tahap rehabilitasi ini bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Sumatera Utara khususnya yang terdampak pusat? Ya baik, terima kasih Mbak Ami. Radio News and Rhythm ya yang tetap terus membahana ya, menyuarakan tentang kepentingan warga masyarakat. Nah, terkait dengan rehabilitasi ya terhadap dampak banjir ya, di Sumatera Utara. Nah, tentu dalam hal ini hal yang harus dilakukan adalah ya bagaimana pemerintah melakukan rehabilitasi. Nah, karena rehabilitasi ini adalah merupakan hal yang penting untuk memulihkan ya kondisi banjir. Nah, tentu yang harus direhabilitasi itu adalah hal-hal yang penting ya, terutama terkait dengan kerusakan fisik ya, misalnya rumah atau ya rumah lah yang merupakan kebutuhan sandang, pangan, papan kan. Nah, kemudian setelah itu juga aktivitas perekonomian masyarakat. Nah, ya kalau memang mereka ya sama sekali tidak mendapatkan bantuan ya makanan, maka pemerintah perlu memberikan itu. Nah, paling tidak adalah yang dimakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu kemudian perlu juga dipikirkan tentang layanan pendidikan, ya layanan kesehatan. Nah, karena kan dampak banjir itu apalagi kondisi air ya, yang tidak sehat. Nah, ini juga akan menimbulkan penyakit. Nah, kemudian juga rehabilitasi terkait dengan stabilitas sosial ya di daerah yang berdampak. Nah, jadi fase rehabilitasi ini, nah ini harus berjalan dengan baik. Nah, maka diharapkan masyarakat ya dengan rehabilitasi ini bisa
kembali ya menjalani kehidupan ya, walaupun tidak sempurna di awal, tapi paling tidak ini sudah dapat mengurangi kesedihan atau korban yang mereka alami. Oke. Nah ini Ustadz, kalau kita juga bicara soal rehabilitasi pasca bencana, ini kan kalau penanggulangan biasanya adalah terjadi sekitar beberapa hari sampai beberapa minggu setelah bencana. Tapi kalau rehabilitasi ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena pertama kita harus membersihkan sisa bencana, kemudian merekonstruksi lagi semuanya dari awal. Tentu ini menjadi tantangan besar juga baik di pemerintah dan juga masyarakat. Apa saja nih Ustadz tantangan utama nih yang biasanya dihadapin pemerintah dalam proses rehabilitasi pasca bencana ini supaya tadi bisa kembali normal kembali, Ustadz? Ya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah itu ya banyak sekali faktor yang merupakan hal yang menjadi hambatan ya. Jadi antaranya pertama terkait masalah data korban. Nah, data korban ini kan kadang nggak jelas. Nah, maka dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan semua elemen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah anggaran ya kan. Nah, anggaran ini juga kan merupakan hal yang penting dalam memulihkan kondisi bencana. Nah, lalu kemudian ya terkait dengan penggunaan dan evaluasi penggunaan dana itu terus menerus harus dilakukan. Oke. Lalu Ustaz, terkait dengan hal ini melalui 3 fungsi DPRD tadi, bagaimana nih tadi DPRD mendorong agar tantangan-tantangan ini tuh bisa dihadapi dan juga bisa teratasi, Ustaz? Nah, jadi DPR mendorong terkait tantangan itu adalah bagaimana supaya pemerintah fokus ya, terhadap penanganan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar semua dilibatkan, ya artinya harus ada kerjasama. Nah, pemerintah juga tidak bisa dia bekerja sendiri, tapi harus melibatkan semua komponen. Nah, baik itu dari lembaga kemanusiaan, pemerintah pusat, ya masyarakat juga perlu juga diberikan edukasi agar supaya mereka ya tidak mengharapkan hujan dari langit, artinya bantuan terus menerus. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, baik. Nah, kami ingatkan kembali ya Anda untuk bisa interaktif di 0813610928. Mengenai tadi yang Ustaz sampaikan bahwa tidak bisa mengharapkan hujan dari langit terus, artinya tidak bisa terus mungkin ada bantuan yang terus-menerus dilakukan. Nah, sejauh mana juga nih DPRD dalam hal ini terlibat dan memastikan bahwa program rehabilitasi ini nggak hanya cuma tadi membangun kembali infrastruktur, tapi juga memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, karena tadi ya kita perlu melanjutkan kehidupan ini, Ustaz. Seperti apa? Ya, jadi ya mesti harus ada skala prioritas ya terkait dengan pemulihan bencana bencana yang dialami oleh masyarakat. Ya, di antaranya yang sudah saya sampaikan tadi, ya mesti harus ada keseriusan pemerintah ya dalam mengalokasikan anggaran ya untuk korban yang berdampak banjir. Nah, kemudian juga dia berupaya agar masyarakat juga diberikan edukasi, diberikan pemahaman ya terkait dengan kondisi dampak banjir. Nah, kemudian bekerja sama dengan semua pihak. Nah, dan DPR juga ya harus menjalankan peran dan fungsinya ya termasuk mendorong dan mengawasi. Nah, warga masyarakat juga ya perlu memberikan kontrol sosial juga. Oke, ini penting ya Ustaz ya? Ya sangat penting sekali, karena yang tahu kondisi di lapangan itu ya masyarakat. Jadi harus ada kontrol sosial dalam hal penanganan bencana. Oke. Nah, kontrol sosial seperti apa ini Ustaz yang diharapkan dari masyarakat lakukan? Karena kadang-kadang kan bentuk kontrol sosial ini kadang kita takut di luar apa ya, misalnya apakah semacam mengadukan atau saling mengawasi, seperti apa nih Ustaz
bentuk Ya, kontrol sosial itu banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, apa yang dihadapi oleh masyarakat biasanya kalau terkait bencana itu, pertama bantuan yang tidak tepat sasaran. Oke. Ya, kemudian mungkin ada penimbunan. Nggak tahu kita apakah memang ditimbun atau memang belum ada waktu, belum ada transport sarana untuk mendistribusikan penyaluran itu. Nah, yang kedua, bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah, orang yang berdampak parah tidak mendapatkan bantuan, yang tidak parah malah justru mendapatkan bantuan. Nah, dan banyak sekali ya hal-hal yang lain. Tentu yang dilakukan oleh masyarakat, nah, bisa memberikan pengaduan, bisa menyampaikan melalui media sosial. Oke. Nah, sekarang ini di era digitalisasi, media sosial ini luar biasa. Oke. Nah, bentar aja dia cepat viral, dan biasanya kalau viral itu respon ya. Nah, direspon gitu. Kalau nggak viral, tenang-tenang saja. Oke. Nah, Berarti salah satu bentuk kontrol sosial dari masyarakat kadang-kadang adalah melakukan konten ataupun postingan di sosial media, Ustaz ya. ya, itu sangat efektif. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah singgung juga soal tadi bukan cuma soal rehabilitasi di infrastruktur, tapi juga di bagian sosial ekonomi masyarakat yang tadi karena hidup harus terus berjalan. Nah, Ustaz, ini juga kalau kita lihat banjir ya tadi, nggak usah kan data-data ataupun surat menyurat si korban, ini rumahnya aja pun hilang. Nah, ini kan untuk melanjutkan kehidupan tentu perlu memiliki data-data dan dokumen. Bagaimana juga kebijakan yang DPRD lakukan untuk mendorong regulasi yang mempermudah akses birokrasi bantuan bagi masyarakat yang tadi dokumennya ini udah entah di mana, Ustaz. Ini kan berarti mesti buat KTP baru, kemudian surat mungkin buku nikah baru, ini seperti apa, Ustaz? Terkait dengan dokumen ya akibat dari bencana banjir, ya, tentu kan mengalami kondisi ya ada yang rusak, ada yang hilang dan lain sebagainya. Jadi dengan dalam kondisi ini tentu ya diharapkan pemerintah ya tidak terlalu harus ada upaya inilah memberikan kemudahan kepada warga masyarakat. Nah, kalau buku nikah hilang kan nggak mungkin nikah lagi. Buku nikahnya itu yang diurus. Bukan nikahnya ya, Ustaz? Iya, kan orang kan mau cari gampangnya. Kalau KTP diurus sama dia, kalau buku nikah dia mau nikah lagi gitu. Nah, artinya ya diurus lah melalui KUA. Data-data itu kan ada. Nah, sehingga ya dia bisa mendapatkan data-data kependudukan. Nah, ini memang bagi pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan, ya, jangan dipersulit. Nah, Oke. Lalu dorongan seperti apa nih juga yang dilakukan oleh DPRD? Karena kan ini sebenarnya kalau kita lihat kan jadinya harus pengurusan data-data secara massal ya. Karena kan ini yang terdampak aja 18 untuk Sumatera Utara, 18 kabupaten kota. Berarti ini akan sangat massal dan sangat masif ini untuk mengerjakan. Seperti apa nih, Ustaz? Nah, jadi seharusnya pemerintah kalau terkait dengan data-data kependudukan ini kan dari dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, menurut saya ya ini perlu pemerintah ya melakukan upaya untuk menyiapkan atau membantu. Artinya ini sistem jemput bola gitu. Jangan menunggu warga masyarakat mengurus ya, tetapi pemerintah memang sudah turun menyiapkan ya tenaga ya fasilitas untuk membantu korban yang mengalami kerusakan data-data ya kependudukan. Nah, harus seperti itu. Nah, kalau tidak memang ya ini sangat repot sekali. Ya, sudah dia banjir, kemudian datanya hilang, kemudian tidak mendapatkan hak-hak. Betul. Ya, dari mana dia kan KTP, data. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Berarti memang pemerintah ini harus responsif dan juga gerak cepat tadi ya untuk tadi bisa mendata
warga masyarakat yang Iya. terdampak ya, karena tadi mereka mau melapor pun gimana karena datanya nggak ada, karena mungkin rusak dan hilang dan sebagainya. Oke, Ustadz, kita harus break dulu dan kami nantikan interaktif Anda ya di nomor 11361093928 dan kami akan kembali sesaat lagi. Masih di News and Rhythm on Radio, para pendengar apa pulih lebih cepat, peran DPRD mengawal transparansi anggaran rehabilitasi pasca bencana kembali masih bersama dengan saya Amin Maulidia dan juga narasumber kita ada Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SKGMA, anggota DPRD Sumut dari fraksi PKS, dan kami undangan interaktif ya untuk ngobrol bersama kami di 081361093928 atau bisa tinggalkan pertanyaan juga komentar Anda di sosial media kami karena kami saat ini sedang live ya. Nah, saat ini saatnya saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Oke. Dari masalah bantuan pemerintah sampai saat ini menjadi masalah Pak. Banyak seharusnya mendapatkan bantuan malah nggak dapat. Dibuatlah Pak bantuan itu skala prioritas, jangan dipilih-pilih mana rumah yang paling rusak. Rumah yang paling rusak lebih banyak uangnya untuk memperbaiki sendiri, dialami keluarga saya di Tapteng. Dan kalau ada bantuan masyarakat jangan di kota-kota. Contoh kalau ada bantuan dari organisasi agama lain, menerimanya hanya agama tertentu. Dari Ibu Citra di Pancur Batu Deli Serdang. Mungkin bisa ditanggapi Ustaz. Ya baik, terkait dengan bantuan ini memang perlu adanya data yang akurat memang, ya data ya dari baik dari pemerintahan, data BPS, ya, data statistik, nah kemudian juga dari partisipasi masyarakat. Nah, artinya masyarakat juga harus menyampaikan, ya karena kalau masyarakat diem-diem saja dianggap berarti masyarakat sudah aman. Nah, jadi partisipasi masyarakat ini ya sangat ya penting terkait dengan kepala daerah ya juga harus proaktif ya untuk turun langsung ke lokasi. Nah, untuk anggota DPRD juga harus tetap terus melakukan fungsi pengawasan. Nah, agar supaya bantuan-bantuan ini bisa dirasakan ya bagi warga masyarakat yang berdampak bencana banjir. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Dian Utari. Rumah nenek kami hancur kena banjir kemarin. Sekarang nenek tinggal sama kami di Medan. Katanya ada bantuan uang untuk perbaiki rumah. Ada yang bilang 30 juta, ada yang bilang juga lebih. Tapi sampai sekarang kami cuma disuruh isi formulir terus Pak. Pertanyaan saya, kapan sebenarnya uang itu cair ke tangan kami dan jangan sampai anggarannya cuma habis buat rapat-rapat di hotel, tapi kami kedinginan di pengungsian, ini nggak jelas nasibnya kapan bisa bangun rumah lagi. Ya. Ini soal tadi ada katanya perbaikan rumah rusak berat, rusak sedang, ini dengan nominal yang berbeda-beda, katanya gimana nih? Ya artinya memang kalau terkait dengan bantuan itu memang itu menjadi skala prioritas pemerintah. Ya cuman memang dalam hal ini tidak semuanya dapat bantuan tidak semuanya terrealisasi ya dengan cepat. Nah kalau saya lihat di Langkat itu alhamdulillah itu mereka sudah bekerja sama ya dari pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan provinsi, bahkan dari pemerintahan pusat, bahkan ada dari CSR lahan itu. Nah kemudian ya kita lihat yang di Tamiang itu juga ada bantuan rumah walaupun kondisi rumahnya tidak seperti yang kita miliki lah ya kan. Nah tiapanya pun dinding-dindingnya masih GRC gitu kan. Nah tapi ya alhamdulillah ya bisa bisa meringankan beban. Nah bagi warga yang di daerah mana Tapteng, nah ya menunggu saja lah ya. Kalaupun sudah ada upaya untuk memberikan data-data, nah ditunggu aja mudah-mudahan proses ya pemberian atau bantuan rumah yang layak ya huni bagi warga ya mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. Oke. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Ade Sofia di Simalingkar. Pak, seringkali di lapangan itu muncul
isu biaya administrasi atau pemotongan bantuan dengan alasan ina-inu. Bagaimana fungsi pengawasan Bapak memastikan bahwa yang menerima itu utuh sesuai haknya tanpa ada potongan sepeser pun dari oknum petugas di lapangan? Ya kalau namanya bantuan bencana ini tidak ada dikutip inu ya. Artinya memang ya bantuan yang ada itulah yang disalurkan kepada warga masyarakat. Nah tidak boleh ya bantuan itu kemudian dipotong ya dan diminta ya imbalan dan sebagainya. Nah, saya pikir mungkin kalau transportasi mungkin iyalah kan, artinya ada orang yang menyalurkan sementara dia pun ya kesulitan gitu. Kalau itu mungkin wajar kan uang transport. Tapi kalau yang memang nyata bantuan kemudian dipotong itu merupakan hal yang tidak benar. Ya. Itu kezoliman namanya. Ya. Nah seharusnya itu diberikan kepada yang berhak, yang korban. Nah tapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Nah seharusnya itu tidak dibolehkan. Oke, tapi bagaimana Pak tadi pengawasan yang dilakukan juga DPRD untuk memitigasi adanya oknum-oknum tadi yang mungkin nakal memanfaatkan celah-celah seperti ini tadi untuk melakukan ina-inu ya, karena kan ini menjadi apa ya? Ya tadi supaya nggak terjadi ini apa yang perlu dilakukan Ustaz? Ya jadi kalau yang harus dilakukan ya fungsi pengawasan sebenarnya, artinya anggota DPRD juga harus turun kemudian mengevaluasi ya. Kalau kita kemarin di Langkat, kalau saya belum sempat ke daerah Ateng ya belum. Nah biasanya itu anggota DPR yang berada di dapil daerah pemilihan. Kalau saya daerah pemilihan saya di Medan, nah itu ya kita langsung turun. Nah, langsung kita bekerja sama dengan BPBD, ya, dengan dinas sosial, apa yang bisa dibantu untuk korban bencana banjir. Nah, jadi yang lebih tepatnya lagi, ya masing-masing anggota DPRD yang berada di dapilnya, nah itu harus melakukan pengawasan, memantau apa yang dibutuhkan oleh warga yang ada di dapil di daerah pemilihan. Oke, nah Ustaz, untuk di dapil Ustaz sendiri kan kemarin kan Medan juga menjadi salah satu lokasi terdampak walaupun tidak separah lokasi lain. Apa kemarin yang menjadi mitigasi Ustaz juga soal recovery bencana di Medan juga kemarin Ustaz? Iya. Di dapil Ustaz khususnya. Kalau di Medan itu kan kondisinya berbeda dengan di daerah-daerah yang lain, apalagi di Tapteng. Di Medan itu kondisi banjir itu yang parah ada di daerah Sunggal, ada di Medan Maimun, ada di Medan Helvetia, kemudian ada di Medan Barat. Ya, Medan Baru ada sebagian. Nah, dari air sungai yang meluap. Nah, jadi yang saya lakukan itu ya pertama ya saya menjalankan peran saya sebagai anggota DPR terhadap warga yang ada di dapil saya. Nah, kemudian saya berkoordinasi melalui dinas sosial apakah ada bantuan. Nah, karena saya di DPRD Sumut, kemudian yang langsung di lapangan eksekusinya DPRD Kota Medan. Nah, jadi saya ya melakukan komunikasi dengan BPBD Medan. Nah, kemudian dengan koordinasi. Nah, kemudian beliau menyampaikan kalau untuk di beberapa kecamatan sudah siapa sembako sudah kami berikan. Nah, saya cek ke lapangan. Nah, betul Bapak dapat, sebagian ada, sebagian enggak. Nah, itu saya langsung ke wali kota melalui WA dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya sinergiskan dengan program BPD Sumatera Utara. News and Rhythm Radio.